Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1691. Wajah si Plus Feng langsung berubah menjadi hitam seperti dasar wajan. Tapi dia tidak bisa membantahnya. Apakah dia ingin merendahkan diri dan mengibaskan ekornya? Tentu saja dia menginginkannya, terlalu ingin melakukannya. Siapa yang bisa menolak godaan untuk mencapai terobosan, menjadi Dewa Surga lapis ke-9? Jika Ye Yuan memberinya kesempatan untuk merendahkan diri dan mengibaskan ekornya sekarang, dia pasti akan melakukannya. Tapi masalahnya, apakah Ye Yuan akan memberikannya? Tubuh Ning Ziyuan samar-samar memancarkan aura yang kuat. Itu adalah aura milik Dewa Surga lapis ke-9. Si Feng sangat mendambakan kekuatan seperti itu. Melihat ke belakangnya lagi, sekelompok orang tua itu bersemangat dan penuh vitalitas. Bagaimana bisa ada tanda-tanda menjadi tua dan sakit seperti lilin yang tertiup angin? Terutama Ning Changhai, menerobos menjadi penguasa ilahi lapis ke-7 dalam satu pukulan, dia akan memiliki kualifikasi untuk memasuki asosiasi tetua. Keluarga Ning akan menempati tempat lain di asosiasi tetua. Signifikansi ini sangat besar. Kepala keluarga sangat bijaksana. Kali ini, keluarga Ning kami benar-benar membayangi keluarga Si. Di masa depan, keluarga Ning kami akan melakukan perintah kepala tetua Ye Yuan tanpa sepatah kata pun. Oh, kalian, lebih baik cepat dan pikirkan cara bagaimana membuat kepala tetua Ye Yuan tenang. Hahaha. Tetua klan keluarga Ning sangat senang dengan diri mereka sendiri. Penampilannya seperti penjahat yang mabuk kesuksesan. Namun, mereka memiliki kualifikasi ini. Karena mereka tahu bahwa di masa depan, tidak ada keluarga yang bisa melampaui keluarga Ning lagi. Ye Yuan tentu saja tidak akan acuh terhadap keluarga lain, tapi dia sama sekali tidak akan memperlakukan keluarga lain seperti keluarga Ning. Inilah perbedaan tingkat kedekatan. Ning Ziyuan tertawa dan berkata, Si Feng, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Sebaiknya kamu memutar otak dan memikirkan cara memutuskan hubungan dengan Ruosu. Ini adalah satu-satunya harapanmu. Hahaha. Selesai berbicara, Ning Ziyuan membawa sekelompok tetua dan pergi dengan angkuh. Alis Si Feng berkerut dan tidak dapat menahan diri untuk merenung. Bukan hanya Si Feng, yang lainnya juga berpikir keras. Ada beberapa petunjuk dalam kata-kata Ning Ziyuan. 3 bulan berlalu dalam sekejap. Selama 3 bulan ini, Ruosu menderita kesakitan karena pikirannya menjadi layu. Bahkan seluruh tubuhnya menjadi sangat layu. Meninggalkan jurang pemurnian dewa, Ruosu menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, Ye Yuan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan ketika kamu menjadi kepala tetua? Orang tua ini akan memberitahumu apa yang disebut terlalu tinggi untuk disentuh. Ruosu bahkan tidak kembali ke rumah dan langsung pergi ke keluarga Si. Tapi yang tidak dia duga adalah orang yang keluar menemuinya sebenarnya adalah Si Song dan bukan Si Feng. Melihat Ruosu, Si Song mengatupkan tangannya dan berkata, Si Song telah melihat tetua ketiga. Wajah Ruosu menunduk, dan dia berkata dengan sedih, Si Song, kamu memanggilku apa? Dari menjadi ketua tetua hingga tetua kedua, dan kemudian dari tetua kedua hingga tetua ketiga, ini adalah rasa sakit yang paling besar di hati Ruosu, dan juga rasa malu yang paling besar. Si Song ini benar-benar menggaruk hidungnya hingga ke dalamnya. Namun, Si Song berkata dengan sangat tenang, tetua ketiga, ini secara pribadi didiktekan oleh Tuan Kota. Si Song bukan siapa-siapa, tetua ketiga, kamu sudah tinggal di jurang pemurnian dewa selama 3 bulan. Tolong jangan mempersulit Si Song. Wajah Ruosu menjadi hitam. Kata-kata Si Song membuatnya terdiam. Ya, Ye Yuan baru saja menetapkan aturan, jadi siapa yang akan menjadi ujung tombak? Bukankah ini mencari pelecehan? Ruosu berkata dengan sedih, kita berada di tempat pribadi, jadi apa yang kamu takutkan? Bisakah dia, Ye Yuan, benar-benar menutupi langit dengan satu tangan? Orang tua ini keluar kali ini, aku pasti akan mempermainkannya sampai mati. Si Song mencibir di dalam hatinya tetapi berkata dengan acuh tak acuh di permukaan, tetua ketiga, tidak ada tembok di dunia ini yang tidak memiliki celah, Si Song hanyalah karakter yang tidak penting. Tetua ketiga, jangan mempersulitku lagi. Ruosu sedang dalam suasana hati yang kesal dan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan. Di mana Si Feng? Panggil dia untuk menemuiku.
Si Song berkata, tetua ketiga benar-benar datang sebelum waktunya. Patriark dia baru-baru ini mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak disengaja dan baru saja memasuki pengasingan beberapa hari yang lalu. Dia kemungkinan besar tidak akan keluar dalam waktu dekat. Saat Ruosu mendengarnya, dia berkata dengan sangat marah, apa? Pada saat ini, dia benar-benar mengasingkan diri. Mungkinkah dia ingin melihat Ye Yuan buang air besar dan mengencingi kepala keluarga Si? Sialan ini. Ruosu terlihat marah karena kecewa. Yang jelas dia sangat marah. Tidak akan mundur cepat atau lambat, dia hanya harus memasuki pengasingan tertutup pada saat di mana Ruosu keluar dari jurang pemurnian dewa. Jika sebelumnya, Si Song tentu saja tidak akan mempermasalahkannya. Tapi sekarang, hatinya sangat tidak bahagia. Apakah Ruosu ini benar-benar menganggap keluarga Si sebagai anjingnya? Si Song berkata, ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jika tetua ketiga memiliki sesuatu, silakan datang lagi di lain hari. Ekspresi wajah Ruosu sangat jelek, membuat Si Song melotot tajam. Dia kemudian pergi. Setelah Ruosu pergi, sosok Si Feng perlahan keluar. Si Song berkata dengan ekspresi marah, Patriark, orang tua ini benar-benar menganggap keluarga Si kita sebagai anjing yang dibesarkan olehnya. Apakah menurutnya elang surgawi saat ini masih menjadi elang surgawi 3 bulan lalu? Jika harus kubilang, sebaiknya kita langsung menghilangkan semua kesopanan bersamanya. Si Feng berkata dengan dingin, apakah menurutmu dengan menghilangkan semua kesopanan, kepala tetua akan dapat menerima kita? Perairan kita yang berlumpur terlalu dalam. Saat ini, keluarga Si kita hanya bisa menyelipkan ekor kita di antara kaki dan tiarap, kita tidak bisa memprovokasi siapapun. Satu kesalahan saja maka itu adalah kutukan abadi. Ekspresi Si Song berubah dan dia berkata dengan terkejut, Patriark, ini tidak akan terlalu serius kan? Si Feng meliriknya dan berkata, ini akan menjadi lebih serius dari yang kamu kira. Cara kepala tetua sudah melampaui pemahamanmu dan aku. Selama dia mau, dia bisa menghidupi keluarga lain seperti keluarga Ning kapan saja. Pada saat itu, tidak akan ada lagi situasi di mana keluarga Si dan keluarga Ning bersaing untuk hegemoni. Keberadaan keluarga Si juga akan diabaikan. Menurutmu ini serius atau tidak? Hati Si Song bergetar hebat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa keluarga Si tampak mulia di permukaan saat ini, namun sebenarnya, mereka sudah berada dalam krisis yang parah. Lebih jauh lagi, apa yang dikatakan Si Feng tidak melebih-lebihkan untuk menimbulkan kekhawatiran. Dalam waktu 2 bulan saja, sudah ada lebih dari 20 pusat kekuatan alam penguasa ilahi tingkat menengah yang menerobos kota. Ketika orang lain menerobos dan Anda masih bergerak di tempat, maka, cepat atau lambat Anda akan tersingkir. Saat ini, bukan hanya para tetua menara bela diri. Bahkan para tetua menara pil tidak bisa duduk diam lagi. Apakah para tetua menara pil tidak perlu menerobos? Mereka juga ingin menerobos. Tapi mereka sendiri tidak bisa memurnikan pil obat yang mampu menembus sama sekali. Masalahnya hanya mereka yang tidak bisa, tapi Ye Yuan bisa. Maukah kamu memohon padaku? Apakah kamu mengakuiku sebagai kepala tetua? Dalam waktu 3 bulan, langit kota kekaisaran elang surgawi sudah berubah total. Setelah mendapat penolakan di pintu beberapa kali berturut-turut, Ruosu akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Orang-orang ini sepertinya sudah mengabaikannya. Entah itu pengasingan tertutup atau sibuk. Seolah-olah dia menjadi wabah, dan semua orang menjauhinya. Saat menderita siksaan di jurang pemurnian dewa, dia sudah memikirkan tindakan balasan dan bersiap untuk keluar dan berusaha sekuat tenaga. Tapi setelah dia keluar, Ruosu tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah menjadi sendiri. Perutnya penuh dengan metode, tetapi dia tidak dapat menggunakan satu pun metode. Akhirnya, Ruosu datang mencari murid yang dibanggakannya, Song Qiang. Setelah bertanya, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Hati Ruosu bergetar hebat. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Ye Yuan, yang baru saja menerobos, kekuatan alkimia daunnya sudah sangat mengerikan. Di Ye Manor, ledakan tawa hangat datang dari dalam aula. Hahaha, benar-benar menyegarkan. Orang tua ini bertarung dengan Ruosu si bajingan itu selama bertahun-tahun dan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kamu hanya menggunakannya selama 3 bulan, dan kamu membersihkannya dengan benar, kata bulu dingin sambil tertawa lebar. Zheng Qi juga tersenyum dan berkata, bajingan tua itu, aku juga sudah muak dengannya ketika aku menjadi kepala tetua menara bela diri beberapa tahun ini. Sekarang semuanya terasa lebih baik. Menara bela diri berada di bawah kendali menara pil. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong.
Siapapun yang datang juga tidak dapat mengubah situasi ini. Oleh karena itu, tidak peduli apakah Bulu Dingin atau Zheng Qi menjadi kepala tetua, hasilnya tetap sama. Meskipun kekuatan mereka lebih kuat dari Ruosu. Waktu 3 bulan berlalu, Ruosu keluar dari jurang pemurnian dewa tetapi menemukan bahwa segalanya telah berubah. Seluruh kota kekaisaran Elang Surgawi tidak menerima dia lagi. Bahkan para tetua Menara Pil yang dulunya meminta instruksi padanya juga ikut terjun ke kubu Ye Yuan. Menggunakan kata-kata Ruosu untuk mengatakannya, ini akan menjilat sepatu bot Ye Yuan yang bau. Namun, semua orang dengan senang hati menanggung kesulitan tersebut. Bulu dingin mereka bertiga hanya bersujud kagum pada Ye Yuan. Ye Yuan jelas berbeda dari mereka, para fanatik seni bela diri dan alkimia ini, metodenya muncul dalam aliran yang tak ada habisnya. Memberikan pukulan, memberikan bujukan yang manis. Dia tidak menjauhkan orang dari jarak ribuan mil tapi tidak membawa Anda masuk juga, hanya membiarkan Anda menunggu di pintu masuk. Para penatua dan diaken ini mematuhi dan melaksanakan apapun yang dikatakan Ye Yuan sekarang. Ye Yuan berkata menuju ke timur, mereka sama sekali tidak berani menuju ke barat. Metode permainan politik, Ye Yuan memainkannya dengan sempurna. Bulu dingin mereka semua juga tercengang takjub menyaksikan beberapa hari ini. Apakah anak ini benar-benar baru berumur beberapa ratus tahun? Ini pastilah iblis tua yang licik. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Ruosu, keinginan orang ini akan kekuasaan terlalu kuat. Orang seperti ini yang memegang kekuasaan, gesekan internalnya akan terlalu besar, aku tidak mau ikut serta dalam permainan seperti ini. Tapi karena aku berjanji pada Tuan Kota, tentu saja aku harus melakukannya dengan baik. Xuan Yu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Saat ini, Menara Pil telah berada di jalur yang benar di bawah manajemenmu, kamu menangani urusan dengan adil, tidak memihak pada salah satu pihak. Meski waktunya singkat, kamu sudah memenangkan hati banyak orang. Bulu dingin juga mengangguk dan berkata, kamu, Nak, memang memiliki beberapa keterampilan, jauh lebih mampu daripada beberapa dari kami, orang-orang tua. Sekarang, terlepas dari apakah Menara Pil atau Menara Bela Diri, mereka diyakinkan olehmu, Kepala Tetua Ye Yuan. Hahaha, bagus sekali. Orang tua ini juga akan pensiun setelah berhasil mencapai prestasiku. Ye Yuan sebagai Kepala Tetua tidak menunjuk orang atas dasar pilih kasih. Beberapa hari yang lalu, seseorang menjadi angkuh karena diberi bantuan dan bahkan dihukum berat oleh Ye Yuan. Sejak saat itu, prestise Ye Yuan juga semakin kokoh. Kota Kekaisaran Elang Surgawi saat ini dapat dikatakan sangat bersatu. Ye Yuan memandang Bulu Dingin dan berkata, Saudara Bulu Dingin, bertahun-tahun telah berlalu. Kamu masih belum menyentuh ambang batas itu. Bulu Dingin tersenyum pahit dan berkata, bagaimana bisa semudah itu? Setengah langkah ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Meskipun Bulu Dingin disebut-sebut sebagai anak ajaib yang belum pernah ada sebelumnya, dan ingin menerobos ke alam dewa surgawi, hal itu masih berada di luar jangkauannya juga. Beberapa ratus tahun ini, meskipun ranah kekuasaannya melonjak pesat, fondasinya juga telah digunakan seluruhnya selama beberapa ratus tahun ini. Alam dewa surgawi tidak dapat ditembus hanya berdasarkan fondasi seseorang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika mengatakan sulit, itu juga sulit, mengatakan itu tidak sulit, juga tidak sulit. Satu kalimat membuat tubuh Zheng Qi dan Bulu Dingin bergetar secara bersamaan. Kata-kata Ye Yuan mempunyai maksud tersembunyi. Xuan Yu yang berada di sampingnya sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan kaget, Ye Yuan, apakah kamu, sudah bisa menyempurnakan pil kekosongan giok tertinggi? Pil kekosongan giok tertinggi, ini, Ye Yuan, ini tidak nyatakan. Seluruh tubuh Bulu Dingin bergetar hebat, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Peringkat 3 memiliki pil semesta Fast Sun, sedangkan peringkat 4 memiliki pil kekosongan giok tertinggi. Pil obat ini secara alami digunakan untuk membantu seniman bela diri menerobos ke alam dewa surgawi. Tapi, seperti Dewa Alkimia Bintang 3 yang tidak dapat memurnikan pil alam semesta Fast Sun, Dewa Alkimia Bintang 4 yang ingin menyempurnakan pil kekosongan giok tertinggi, itu hanyalah omong kosong belaka. Di kota Kekaisaran Elang Surgawi, tak seorang pun pernah terpikir ingin pergi dan memurnikan pil obat ini. Oleh karena itu, ketika Xuan Yu menyebut nama pil ini, dua orang ini meraba-raba dengan penuh semangat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, untuk saat ini masih terlalu dini. Tapi, hari itu juga tidak akan lama lagi. Setelah menerobos ke alam pusaran ilahi,
sebagian besar upaya Ye Yuan dicurahkan untuk meneliti alkimia Dao. Untuk dia dapat menyempurnakan pil pemisah ruang Tenghai, pil obat dengan tingkat kesulitan tinggi dengan begitu cepat, hal ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari kerja kerasnya juga. Tapi, pil dewa peringkat 4 memang merupakan titik balik yang besar. Kesulitan pemurniannya adalah entah berapa kali lebih sulit daripada pil dewa peringkat 3. Bahkan jika itu adalah Ye Yuan, yang ingin menyempurnakan pil dewa tingkat kesulitan 9 tingkat 4 dalam waktu singkat, itu masih di luar kemampuannya. Meskipun kata-kata Ye Yuan diucapkan dengan acuh tak acuh, di telinga beberapa orang lainnya, itu seperti sambaran petir. Xuan Yu tersenyum pahit dan berkata, "Anak nakal, kamu benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Orang tua ini mempelajari alkimia Dao selama 100.000 tahun, tetapi aku bahkan belum menyentuh batas kesulitan level 8, kamu baru saja menerobos selama beberapa dekade dan sudah hampir mampu menyempurnakan pil kekosongan giok tertinggi. Jika kulit lelaki tua ini sedikit lebih tipis, kepalaku akan terkelupas dan mati." Ketika beberapa orang mendengarnya, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Meski menggoda, bakat alkimia Ye Yuan memang membuat mereka terlihat terharu. Hanya saja, beberapa bahan obat utama yang dibutuhkan oleh pil kekosongan giok tertinggi semuanya sangat sulit didapat seperti harta karun yang langka. Kota Kekaisaran Elang Surgawi kita tampaknya tidak memiliki persediaan yang lengkap, kan? Bulu Dingin tiba-tiba berkata. Seorang ibu rumah tangga yang pandai tidak akan bisa memasak makanan tanpa nasi. Bahkan jika Ye Yuan mempunyai kemampuan untuk memurnikan pil, tanpa obat-obatan roh, dia tetap tidak punya cara. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kalian tenangkan pikiranmu tentang hal ini. Dalam perjalanan keluar ini, Ye ini mengumpulkan beberapa obat roh yang berharga. Mengabaikan hal-hal lain, membantu kalian berdua melakukan terobosan bukanlah masalah besar." Saat dua orang ini mendengar, hati mereka sangat gembira. Bulu Dingin berkata, "Ye Yuan, jika orang tua ini bisa menerobos ke alam dewa surgawi, kehidupan lama ini akan dianggap dijual kepadamu." Zheng Qi tersenyum pahit dan berkata, "Grandmaster, hidupku diselamatkan olehnya. Anugerah ini sulit untuk dibayar kembali bahkan dengan 10.000 kematian." Beberapa orang sedang berbicara ketika lapisan riak muncul di angkasa. Dua sosok perlahan keluar. Mereka adalah penguasa kota Zuo Suji dan He Chong. Memberi hormat kepada Tuan Kota. Memberi hormat Tetua Agung. Bulu Dingin dan yang lainnya buru-buru memberi hormat. Ekspresi Zuo Suji agak jelek saat dia berkata dengan suara serius, "Semua duduk. Tuan Kota ini ingin memberitahukan sesuatu kepada kalian semua." Melihat penampilan Zuo Suji, Bulu Dingin dan seluruh jantung mereka tanpa sadar berdebar kencang. Sepertinya itu bukan hal yang baik. Zuo Suji mengulurkan tangannya, sebuah pedang emas kecil tergantung di telapak tangannya. Token pedang emas. Ini adalah token pedang emas kota kekaisaran yang paling damai. Mereka akan mengaktifkan Fakta Pedang Emas. Ekspresi Zheng Qi berubah drastis saat dia berkata. Zuo Suji mengangguk dan berkata, "Kursi ini baru saja menerima token pedang emas kota kekaisaran yang paling damai." Mereka sepakat untuk meluncurkan Fakta Pedang Emas 10 tahun kemudian. Sepertinya kali ini, mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Wajah beberapa orang langsung menjadi sangat jelek. Mereka terlalu jauh menindas orang lain. Bulu Dingin mengertakkan gigi dan berkata, "Dibandingkan dengan kota kekaisaran yang paling damai, kota kekaisaran Elang Surgawi adalah tingkat rendah, kekuatan mereka sangat kuat. Mengaktifkan Fakta Pedang Emas, siapa yang bisa menghentikan mereka?" Kata Zheng Qi penuh kepahitan. Zuo Suji menghela nafas dan berkata kepada Ye Yuan, "Ye Yuan, kota kekaisaran yang paling damai mengincarmu kali ini. Kenapa tidak? Kamu tinggalkan kekaisaran Elang Surgawi dulu dan hindari pusat perhatian untuk saat ini." Mereka datang untuk Gunung Ilahi Magnetik Asal. Ye Yuan tidak memperlihatkan perubahan nyata pada raut wajahnya, dia terlihat sangat tenang. Dia tidak mengerti apa itu Fakta Pedang Emas. Tapi kota kekaisaran yang paling damai berulang kali memprovokasi mereka. Selain Gunung Ilahi Magnetik Asal, sepertinya tidak ada kemungkinan lain. Zuo Suji mengangguk dan berkata, "Mereka mengaktifkan Fakta Pedang Emas dan menyebutkan bahwa mereka ingin kita menyerahkan Gunung Ilahi Magnetik Asal. Jika bukan karena Gunung Ilahi Magnetik Asal, kota kekaisaran yang paling damai juga tidak akan mengalami masalah besar seperti itu. Bahkan di bawah komando Kaisar Surgawi yang sama, hubungan antar kota kekaisaran juga tidak terlalu harmonis. Kota kekaisaran berbeda dengan ibu kota. Karena hubungan geografis,
kota-kota kekaisaran berjauhan. Ibu kota kekaisaran juga tidak mungkin mampu mengendalikan setiap kota kekaisaran. Oleh karena itu, kota kekaisaran pada tingkat ini sebenarnya relatif mandiri. Oleh karena itu, beberapa gesekan sering terjadi antar kota kekaisaran, dan itu juga sangat normal. Bahkan jika ada alasan yang sah, tidak ada insiden satu kota kekaisaran menghancurkan kota kekaisaran lainnya dalam situasi normal. Kota kekaisaran setara dengan negara bawahan dunia fana. Dan satu kota kekaisaran yang bergerak melawan kota kekaisaran lain perlu mengeluarkan token pedang emas kepada pihak lain. Fakta pedang emas yang diaktifkan oleh kota kekaisaran perdamaian tertinggi adalah mode pertama dari token pedang emas. Itu dianggap relatif lembut. Ini adalah pertikaian langsung antara eselon atas kedua belah pihak. Yang kalah harus menyerahkan barang yang diminta pihak lain dengan kedua tangannya. Dan cara kedua adalah menghancurkan pedang emas ini secara langsung. Kemudian terjadi situasi yang tidak dapat didamaikan bagi kedua belah pihak. Kedua kota kekaisaran akan terjerumus ke dalam perang. Ye Yuan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang fakta pedang emas ini dan bertanya kepada Zuo Suji, "Tuan kota, penguasa kota kekaisaran yang paling damai itu, saya tidak tahu apakah Anda adalah lawannya. Apakah kamu?" Mata Zuo Suji sedikit menyipit, hatinya sangat terkejut. Mungkinkah arti kata-kata Ye Yuan adalah pertarungan hidup dan mati melawan kota kekaisaran yang paling damai? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ye Yuan, aku tahu kamu tidak bersedia, tapi kota kekaisaran yang paling damai sangat kuat dan merupakan kota kekaisaran menengah atas yang kuat di antara 10 kota punggung bukit selatan kita. Kota kekaisaran elang surgawi kita tidak memiliki cara untuk bersaing. Adapun Kiao Anshan itu, meskipun dia sama denganku, keduanya dewa surgawi lapis kedua, dia sudah menjadi dewa surgawi lapis kedua puncak. Aku bukan lawannya." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Lalu jika aku meminjamkanmu gunung ilahi magnetik asal?" Sekujur tubuh Zuo Suji gemetar dan dia berkata dengan penuh semangat, "Jika aku memiliki gunung ilahi magnetik asal, setidaknya aku mempunyai jaminan 70% untuk mengalahkannya." Namun, dia langsung menjadi sedih dan melanjutkan, "Tidak ada gunanya. Kota kekaisaran yang paling damai memiliki 4 dewa surgawi yang agung. Meskipun 3 dari mereka adalah dewa surgawi lapisan pertama, He Chong sendiri bukanlah tandingannya." Ye Yuan mengulurkan telapak tangannya dan sebuah bukit hitam kecil muncul. "Tuan kota, Ye Yuan bukannya pelit. Tapi gunung ilahi magnetik asal ini masih sangat berguna bagi Ye Yuan. Jika tidak, memberi kepada Anda pun tidak masalah. Dalam 10 tahun ini, gunung ilahi magnetik asal akan berada di bawah tanggung jawab penguasa kota. Saya berharap Tuan kota menggunakannya untuk meraih kemenangan saat pengibaran bendera." Selesai berbicara, telapak tangan Ye Yuan mendorong, gunung ilahi magnetik asal mendarat di tangan Zuo Suji. Keterkejutan Zuo Suji tidak berarti apa-apa. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya begitu murah hati, hingga bersedia meminjamkan gunung dewa magnetik asal untuk dia gunakan. Sebelum menunggu dia pulih dari keterkejutannya, Ye Yuan mengeluarkan tali berwarna kuning tua lainnya. Tatapan Zuo Suji dan He Chong berubah tajam dan mereka berteriak, "Tali pengikat abadi!" Ye Yuan melemparkan tali pengikat abadi ke He Chong dan berkata sambil tersenyum, "Tetua Agung, tali pengikat abadi ini tidak ada gunanya bagiku, akan kuberikan padamu." Saat ini, seluruh tubuh He Chong dalam keadaan linglung. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan memiliki harta mistik dewa surgawi suatu hari nanti. Ini adalah harta mistik dewa surgawi. Ye Yuan memberikannya begitu saja. "Ini? Apakah ini, benarkah, diberikan kepadaku?" He Chong masih terlihat tidak percaya sampai sekarang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Apakah ini masih palsu? Pinjamkan aku kantong empedu dan aku juga tidak akan berani bercanda dengan Tetua Agung." Melihat mata Ye Yuan, He Chong yakin bahwa dia tidak bercanda dengannya. He Chong menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Ye Yuan, "Baiklah, kalau begitu aku tidak akan sopan lagi. Ye Yuan, jika kamu memiliki kebutuhan di masa depan, jangan ragu untuk bertanya padaku." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Bahkan jika Tetua Agung tidak mengatakannya, Ye Yuan harus meminta bantuan kalian berdua juga." Zuo Suji dan He Chong bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan dari mata satu sama lain. Sepertinya ini sudah lama direncanakan oleh Ye Yuan. Ye Yuan berkata, "Dalam 10 tahun ini, kalian berdua tolong kumpulkan kembali lebih banyak obat roh peringkat 4, semakin banyak semakin baik. Sedangkan untuk fakta pedang emas, kalian berdua bisa yakin.
Mereka tidak akan sombong dalam waktu dekat. Zuo Suji dan He Chong tiba-tiba merasa bahwa dunia ini bukan milik mereka. Mereka datang untuk mendesak Ye Yuan pergi, tapi sekarang berbeda. Ye Yuan punya satu kata untuk mereka, bertarung. Mungkinkah penguasa ilahi lapis pertama mendikte pertarungan antara alam dewa surgawi ini? Memikirkan hal itu, kedua orang itu merasa hal itu tidak terbayangkan. Xuan Yu agak khawatir ketika dia berkata, Ye Yuan, tinggal 10 tahun lagi. Apakah kamu memiliki keyakinan dalam menyempurnakan pil kekosongan giok tertinggi dalam waktu 10 tahun? Apa pil kekosongan giok tertinggi? Meskipun mereka adalah pembangkit tenaga dewa surgawi, reaksi Zuo Suji dan He Chong tidak berbeda dengan bulu dingin dan yang lainnya sebelumnya. Pil giok kekosongan tertinggi, istilah ini, terlalu jauh dari mereka. Pada saat ini, mereka berdua akhirnya mengerti di mana letak kepercayaan Ye Yuan. Ye Yuan berkata, aku juga tidak tahu, tapi aku akan memberikan yang terbaik. Secara keseluruhan, berlari bukanlah solusi. Mengaktifkan token pedang emas kali ini, mereka jelas mengincar dan mendatangi kita. Bahkan jika aku benar-benar pergi, mereka mungkin tidak akan membiarkan kota kekaisaran elang surgawi pergi semudah itu. Setelah mengatakan ini, ekspresi Ye Yuan berubah dingin dan dia berkata, karena mereka berani mengulurkan tangan, maka mereka harus bersiap untuk digigit. Ye Yuan tentu saja tidak mau pergi. Saat ini, hampir 400 tahun telah berlalu. Masih ada sekitar 100 tahun menuju perjanjian 500 tahun. Jika dia pergi saat ini, jika dia merindukan Li Er dan mereka semua, akan ada banyak liku-liku lagi. Ye Yuan sudah lama mengambil keputusan di dalam hatinya. Karena dia tidak bisa menghindarinya, maka dia memilih untuk bertempur. Dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri dan membiarkan seluruh kota kekaisaran elang surgawi menjadi kuat. Di kota kekaisaran yang paling damai, pandangan Qiao Anshan menyapu kelompok pusat kekuatan di bawah dan berkata dengan dingin, kali ini, kita harus mendapatkan gunung ilahi magnetik asal. Jika penduduk kota kekaisaran elang surgawi kebal terhadap alasan, maka bunuhlah tanpa ampun. Wen Yilin berkata, anak bernama Ye Yuan ini telah lolos dari beberapa bencana berkali-kali. Kali ini, kita benar-benar tidak bisa membiarkan dia lolos. Qiao Anshan berkata, tenang, kursi ini telah memasang jaring yang mencakup semuanya, tinggal menunggu dia melarikan diri. Zuo Suji si pengecut itu, setelah menerima token pedang emas, dia pasti akan membiarkan Ye Yuan kabur. Wen Yilin mengacungkan jempol dan memuji, Tuan Kota benar-benar memperhitungkan segala kemungkinan yang ada. Berandal bernama Ye Yuan ini benar-benar lelah hidup, berani memprovokasi singa di sarangnya. Dia tidak hanya membunuh Gao Yuan, dia bahkan merampas gunung ilahi magnetik asal dan tali pengikat abadi. Jika dia tidak mati, akan sulit bagi orang tua ini untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Qiao Anshan tersenyum dan berkata, tenang, dia pasti mati kali ini. Dan juga, kamu perintahkan Yang Fan untuk mempersiapkan diri dengan baik. Kali ini, biarkan dia secara pribadi membalaskan dendam Gao Yuan. Qiao Anshan tidak pernah membayangkan bahwa kota kekaisaran elang surgawi, yang hanya memiliki 2 pembangkit tenaga dewa surgawi, ternyata berani bertarung dengannya. Setelah menjaga dengan sengit selama 10 tahun, setiap jalur komunikasi penting dari elang surgawi tidak menghasilkan apa-apa, membuat Qiao Anshan sangat tertekan. Kita harus tahu, dia membayar harga yang mahal untuk menutup kota kekaisaran elang surgawi. Lagi pula, dia, seorang tokoh dikdaya dari kota kekaisaran yang paling damai, tidak punya cara untuk sepenuhnya menutupi kota kekaisaran elang surgawi. Namun hasil akhirnya hanya menyia-nyiakan 10 tahun saja. Tuan Kota, hari Pakta Pedang Emas semakin dekat. Zuo Suji orang itu tidak akan benar-benar ingin bertarung sampai akhir dengan kita kan? Wen Yilin bertanya dengan agak cemas. Qiao Anshan merasa jantungnya meneteskan darah. Mendengar itu, dia berkata dengan suara dingin, karena Zuo Suji sendiri ingin mencari kematian, maka kursi ini akan memenuhi keinginannya. Kali ini, kita akan melenyapkan kota kekaisaran elang surgawi saat kita berada di sana, mengubahnya menjadi boneka kita. Wen Yilin mengangguk dan berkata, ini mereka yang mencari kematian, maka kita tidak bisa disalahkan. Di antara kota-kota kekaisaran, jika itu bukan pilihan terakhir, mereka tidak akan memusnahkan pihak lain. Membunuh 1000 musuh, kehilangan 800 musuhmu sendiri. Meskipun kekuatan Qiao Anshan kuat, jika dia benar-benar ingin membunuh Zuo Suji, dia akan membayar harga yang sangat mahal juga. Yang benar-benar lemah sudah lama dibasmi. Sekarang,
Mereka yang mampu bertahan hidup jelas bukanlah orang lemah. Kota Kekaisaran Elang Surgawi relatif lebih lemah. Dan Zuo Suji adalah jarum penstabil laut Kota Kekaisaran Elang Surgawi. Namun situasinya kali ini agak berbeda. Qiao Anshan akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Selama kursi ini memurnikan gunung ilahi magnetik asal, aku akan mampu menerobos menjadi Dewa Surgawi lapis ketiga. Pada saat itu, Kota Kekaisaran yang paling damai kita akan cukup untuk menduduki peringkat 3 teratas di antara 10 kota punggung Bukit Selatan. Oleh karena itu, bahkan dengan risiko cedera parah, kali ini kita harus mendapatkan gunung ilahi magnetik asal. Qiao Anshan berkata dengan suara serius. Pada hari ini, awan dan angin di atas Kota Kekaisaran Elang Surgawi tiba-tiba berubah tidak menentu. Lebih dari selusin pusat kekuatan melangkah di udara. Keributan yang tercipta sungguh mencengangkan. Wajah para pusat kekuatan di kota semuanya berubah drastis. Mereka tahu bahwa momen hidup dan mati Kota Kekaisaran Elang Surgawi telah tiba. Menerima token pedang emas, itu harus diumumkan ke seluruh kota. Semua orang di Kota Kekaisaran Elang Surgawi telah lama mengetahui bahwa Kota Kekaisaran yang paling damai akan mengaktifkan Pakta Pedang Emas. Pusat kekuatan Kota Kekaisaran Elang Surgawi semuanya memandang ke langit, arai pemain yang kuat itu hampir membuat mereka putus asa. Dalam 10 tahun ini, semua orang di Kota Kekaisaran Elang Surgawi merasakan bahayanya. Namun ini juga merupakan 10 tahun Kota Kekaisaran Elang Surgawi yang paling bersatu. Berbagai keluarga besar menghentikan perselisihan internal, dan berupaya lebih keras dalam berkultivasi. Di bawah katalis pil obat Ye Yuan, Kota Kekaisaran Elang Surgawi melahirkan sejumlah besar pusat kekuatan. Saat ini, di kota, hanya penguasa ilahi lapis ke-9 saja sudah berjumlah 3 orang. Tapi, penguasa ilahi lapis ke-9 sama sekali tidak berguna dalam pertempuran di tingkat Dewa Surgawi. Di hadapan pusat kekuatan Dewa Surgawi, lupakan tentang penguasa ilahi lapis ke-9, bahkan Dewa Surgawi setengah langkah pun adalah keberadaan seperti semut. Zuo Suji, keluarlah untuk kursi ini. Suara menggelegar langsung bergema di seluruh kota. Teriakan Qiao Anshan, keributan itu sangat mengejutkan. Dia sengaja menunjukkan kekuatannya, membuat kagum pusat kekuatan di kota. Pada saat ini, 2 sosok muncul tinggi di udara. Mereka tepatnya adalah Zuo Suji dan He Chong. Zuo Suji memandang Qiao Anshan dan berkata dengan dingin, "Qiao Anshan, waktunya belum tiba. Tuan Inspektur juga belum datang. Memamerkan kehebatanmu seperti ini, apakah kamu benar-benar menindas bahwa Kota Kekaisaran Elang Surgawiku tidak memiliki siapapun?" Qiao Anshan tertawa keras ketika mendengarnya dan berkata, "Zuo Suji, token pedang emas telah dikeluarkan. Kami secara alami membalas dendam jika ada dendam. Tuan Inspektur belum datang, jadi mari kita selesaikan skor sebelumnya." Mata Zuo Suji sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara dingin, "Masalah apa yang ingin kamu timbulkan lagi?" Pada saat ini, seorang tokoh di pihak Kekaisaran Perdamaian keluar dari barisan dan berkata dengan suara marah, "Ini aku. Permusuhan membunuh guruku tidak bisa didamaikan. Terakhir kali, penguasa kota berada dalam pengasingan tertutup. Begitulah caramu menghentikannya dengan paksa. Kali ini, aku harus membalas dendam untuk guru. Cepat dan biarkan Zheng Qi itu keluar untuk mati." Orang ini tidak lain adalah murid Gao Yuan, Yang Fan. Pembangkit tenaga Dewa Surgawi Wen Yilin adalah guru Gao Yuan, sedangkan Gao Yuan adalah guru Yang Fan. Wen Yilin dan Bulu Dingin dianggap sebagai generasi yang sama. Bakat Yang Fan ini jelas terbatas. Sampai saat ini, dia hanyalah penguasa ilahi lapis ke-8, jauh lebih buruk daripada Zheng Qi. Jika bukan karena mengetahui bahwa esensi Zheng Qi telah hilang, bahkan dengan meminjamkan beberapa emas kepada Yang Fan, dia juga tidak akan berani datang untuk menantang Zheng Qi. Namun, setelah Zheng Qi pulih, dia jarang menunjukkan wajahnya. Oleh karena itu, Kota Kekaisaran yang paling damai di pihak itu tidak mengetahui bahwa Zheng Qi sebenarnya sudah lama naik level. Sikap ini terlalu mengejutkan. Saat ini, di mata semua orang, Yang Fan ini seperti badut pelompat. Jelas sekali, seseorang yang menindas orang baik dan takut pada orang jahat, namun tetap ingin membalas dendam pada gurunya. Menggertak siapa? Semua orang tahu, saat itu, ketika Zheng Qi pergi untuk membalas dendam, dia pergi ke Kota Kekaisaran yang paling damai sendirian. Zuo Suji tidak mengetahuinya sebelumnya. Ketika dia mengetahuinya, dia langsung bergegas ke Kota Kekaisaran yang paling damai, baru kemudian menyelamatkan Zuo Suji yang terluka parah dan sedang sekarat. Tapi Fan yang ini,
Itu adalah Wen Yilin yang memimpinnya. Dengan adanya Wen Yilin, mungkinkah kota kekaisaran elang surgawi benar-benar masih berani melakukan apapun padanya? Berceloteh terus-menerus tentang balas dendam, itu benar-benar terlalu palsu. Terus terang, dia diintimidasi karena terluka. Pertarungan besar akan segera dimulai, mengeluarkan badut pelompat membuat pusat kekuatan di pihak elang surgawi sedikit rileks. Zuo Suji berniat mengacaukan Qiao Anshan. Seketika, alisnya sedikit berkerut dan dia berkata, "Yang Fan, kamu melecehkan dengan tuntutan yang tidak masuk akal. Terakhir kali, Zheng Qi sudah dipukuli hingga terluka parah olehmu. Apa yang masih kamu inginkan?" Yang Fan mencibir dan berkata, "Zheng Qi, orang ini ingin menyakiti guru berkali-kali. Sekarang, dia akhirnya berhasil. Jika tidak membunuh dia, aku tidak layak sebagai laki-laki." Zuo Suji mendengus dingin, menjentikkan lengan bajunya dengan anggun, dan berkata, "Zheng Qi saat ini sedang mengasingkan diri dan tidak nyaman menerima tantangan." Saat ini, Qiao Anshan berkata sambil tersenyum lebar, "Zuo Suji, saat itu, Zheng Qi datang mencari Gao Yuan untuk membalas dendam, kursi ini tidak menghentikannya. Ada apa dengan kesepakatanmu sekarang?" Yang Fan dan Zheng Qi berasal dari generasi yang sama dan bisa dikatakan memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Permusuhan seperti ini, bagaimana kita bisa melakukan intervensi? Jika kamu tidak membiarkan dia keluar, maka kursi ini akan mengambil tindakan dan menghancurkan rumahnya terlebih dahulu sebelum berbicara. Bahkan jika Tuan Inspektur datang, dia juga tidak akan banyak bicara. Zuo Suji merasa senang di hatinya, tetapi wajahnya tampak marah saat dia berkata, "Qiao Anshan, kamu jangan mendorong orang terlalu jauh." Qiao Anshan tersenyum dan berkata, "Hutang darah dibayar dengan darah, bagaimana ini disebut mendorong orang terlalu jauh?" Ekspresi Zuo Suji berubah beberapa kali dan dia berteriak ke kota di bawah, "Kirim orang. Pergi dan undang kepala tetua Zheng Qi ke sini." "Ya, Tuan Kota." Seorang diaken menerima perintah itu dan pergi. Sebenarnya, Zheng Qi benar-benar mengasingkan diri. Bahkan Zuo Suji juga tidak mengetahui situasinya saat ini. Suasana hatinya saat ini juga sedang kacau. Keberhasilan atau kegagalan juga terjadi dalam satu gerakan ini. Jika Zheng Qi tidak dapat menerobos ke alam Dewa Surgawi, maka kota kekaisaran elang surgawi akan benar-benar binasa kali ini. "Undang ke sini." "Hahaha. Menurut pendapatku, hal ini harus diluruskan." Yang Fan tertawa keras sambil berkata dengan tatapan mengejek. Gelombang tawa keras terdengar di sisi kota perdamaian. Mereka semua tahu itu karena Zheng Qi menggunakan pedang gila. Dia kehilangan terlalu banyak esensi dan tidak lama lagi berada di dunia. Kini, dia pasti berada dalam kondisi setengah mati. Sampah seperti ini, masih perlu pergi dan mengundangnya. Yang Fan tampak lebih sombong. Perasaan menginjak wajah Zheng Qi sungguh luar biasa. Dia dan Gao Yuan tidak bisa dikatakan sangat dekat di masa lalu. Dengan kepribadian Gao Yuan, bagaimana mungkin dia bisa tenggelam di ibu kota sendirian tanpa menahan apapun? Namun, kekurangan potensi Yang Fan adalah sebuah fakta. Dia juga selalu dihukum karena hal ini. Sebagai seseorang di generasi yang sama, Zheng Qi dihormati sebagai kepala tetua kota kekaisaran elang surgawi, namun dia hanyalah seorang tetua kecil. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Oleh karena itu, membalas dendam pada gurunya hanyalah kedok. Dia ingin meminjam ini untuk melampiaskan ketidakpuasan dan kebencian di hatinya. Yang Fan memahami bahwa menyuruhnya mengambil tindakan hanya untuk mencari alasan yang tidak dapat ditolak oleh kota kekaisaran elang surgawi. Karena tertahan terlalu lama, dia harus melepaskannya. Oleh karena itu, Yang Fan seperti badut pelompat, berbicara omong kosong di sana, kata-katanya sangat menghina Zheng Qi. "Hei, Zheng Qi, kura-kura pengecut ini, kenapa kamu belum keluar? Menurutku, kota kekaisaran elang surgawimu tidak akan dengan sengaja ingin melindungimu kan? Karena dia sudah sekarat, maka cepat keluarkan dia agar yang ini bisa mengirimnya pergi." Yang Fan berbicara dengan semangat tinggi di sana tetapi tidak mendeteksi sedikit pun riak muncul di angkasa. Qiao Anshan dan yang lainnya sangat kuat dan telah lama mendeteksi ada sesuatu yang salah, tanpa sadar wajahnya sedikit berubah. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan keluar. Wajah Qiao Anshan dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Suara angkuh Yang Fan tiba-tiba berhenti, seperti bebek yang tenggorokannya terjepit, mengeluarkan tangisan yang aneh. "Zheng, kamu, tidak mungkin. Penglihatanku pasti terganggu." Yang Fan ketakutan dengan pemandangan di depannya hingga seluruh wajahnya berubah menjadi ungu.
Dia menggosok matanya dengan keras, menemukan Zheng Qi masih berdiri di sana dengan baik, auranya mengejutkan. Saat ini, mata Zheng Qi sangat dalam, auranya mengejutkan. Bagaimana masih ada tanda-tanda bahwa dia sekarat, sebuah penampilan bahwa dia tidak akan lama lagi berada di dunia ini. Tentu saja, yang mengejutkan mereka jauh dari ini. Meskipun Zheng Qi tidak dengan sengaja melepaskan tekanan ranahnya, aura yang samar-samar keluar dari tubuhnya entah berapa kali lebih kuat daripada orang-orang di alam penguasa ilahi. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa Zheng Qi saat ini adalah pusat kekuatan Dewa Surgawi sejati. Di pihak kota kekaisaran yang paling damai, mereka semua terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut. Mereka menggaruk kulit kepala sampai sakit dan juga tidak mengerti mengapa orang yang sekarat tiba-tiba menjadi pusat kekuatan Dewa Surgawi. Saat itu, tentang Yang Fan yang memukul Zheng Qi dengan satu telapak tangan, Wen Yilin melihatnya dengan matanya sendiri. Sudah berapa lama berlalu, bukan hanya Zheng Qi yang kembali dari kematian, dia bahkan berhasil menembus belenggu besar dan menjadi pusat kekuatan Dewa Surgawi. Wajah Zuo Suji memperlihatkan ekspresi kegembiraan yang liar ketika mereka melihat terobosan Zheng Qi berhasil. Ye Yuan, bocah ini benar-benar mengubah sesuatu yang busuk menjadi keajaiban. Juga tidak dapat disalahkan bahwa Qiao Anshan mereka semua membuka mulut lebar-lebar, tidak berani percaya. Bahkan mereka sendiri pun terpengaruh, jadi bagaimana orang lain tidak merasa seperti sedang bermimpi. Tuan Kota, saya mendengar bahwa seseorang ingin mencariku untuk membalas dendam. Zheng Qi berkata dengan dingin. Satu kalimat, wajah Yang Fan menjadi pucat karena suara tadi menusuk telinganya. Membalas dendam, mencari Dewa Surgawi untuk membalas dendam. Yang Fan ingin menemukan lubang di tanah untuk dibor saat ini. Dia akhirnya menyadari bahwa dia hanyalah seorang badut yang melompat-lompat tadi. Zuo Suji tersenyum lebar dan berkata sambil meruncingkan mulutnya, orang itu, murid Gao Yuan. Dia berkata bahwa dia memiliki permusuhan karena seseorang membunuh gurunya dan tidak bisa hidup di bawah langit yang sama denganmu. Dia bahkan mengatakan agar semua orang menjadi saksi, dia ingin membantu gurunya, Gao Yuan, membalas dendam. Mengapa kamu tidak mengabulkan rasa baktinya? Hahaha, pusat kekuatan di kota akhirnya tidak dapat menahannya lagi, semuanya tertawa terbahak-bahak. Adegan ini sungguh lucu hingga ekstrim. Ini benar-benar membunuhku. Alam penguasa ilahi sebenarnya ingin mencari pusat kekuatan Dewa Surgawi untuk membalas dendam. Apakah kepalanya baru saja ditendang keledai? Lihat penampilannya yang sombong tadi, dia mungkin hanya tahu cara menindas orang tua, lemah, sakit, dan cacatkan. Apakah orang ini benar-benar tetua kota kekaisaran yang paling damai? Ini jelas-jelas badut. Hahaha. Seluruh kota tertawa terbahak-bahak. Pemandangan ini sungguh menakjubkan hingga ekstrim. Wajah Yang Fan tidak tahu harus kemana. Tuan kota, Yang Fan memasang ekspresi pahit, menatap Qiao Anshan dengan cemas. Ekspresi Qiao Anshan saat ini tidak lebih baik dari Yang Fan. Ini adalah Yang Fan yang kehilangan muka, mungkinkah dia tidak kehilangan muka? Enyahlah ke satu sisi. Sungguh memalukan. Qiao Anshan berkata dengan suara serius. Yang Fan merasa seperti diberi amnesti dan buru-buru mundur ke belakang kelompok mereka. Tapi saat ini, bagaimana Zuo Suji mau menyerah? Jangan pergi. Baru saja, kalian semua yang berteriak dan bertengkar, memanggil agar Zheng Qi keluar, meminta dia untuk membalas dendam. Sekarang aku memanggilnya, kenapa kalian tidak menerimanya? Yang Fan, di mana rasa baktimu terhadap gurumu? Zuo Suji terus membombardir tanpa henti. Sekarang, ia mengarahkan tombaknya ke dirinya sendiri, bahkan Qiao Anshan juga tidak tahu bagaimana cara menghindarinya untuk sementara waktu. Qiao Anshan mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata dengan suara rendah, siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Wen Yilin masih belum sadar sampai sekarang. Mendengar Qiao Anshan menanyai orang-orang, dia menjawab, ini, mungkin kota kekaisaran elang surgawi memperoleh harta alam surga dan bumi baru-baru ini. Bajingan ini mendapatkan harta karun, menerobos secara kebetulan. Pembangkit tenaga Dewa Surgawi lainnya, Peng Zi, juga berkata, pasti begitu. Alam Dewa Surgawi tidaklah semudah kubis. Zheng Qi hanya beruntung. Dewa Surgawi lapisan pertama yang baru saja menerobos, tidak ada yang perlu ditakutkan sama sekali. Qiao Anshan sedikit mengangguk. Dia juga merasa bahwa ini adalah skenario yang paling mungkin terjadi. Oleh karena itu, dia mendengus dingin dan berkata, Zuo Suji, apakah kamu masih menginginkan wajah atau tidak?
Memaksa pusat kekuatan alam penguasa ilahi untuk membalas dendam pada pusat kekuatan alam dewa surgawi. Karena Zheng Qi telah menerobos, maka dia adalah generasi kita. Bagaimana dia bisa pergi dan terlibat dalam urusan para penguasa ilahi lagi? Saat kata-kata ini keluar, penonton pun heboh. Tingkat rasa tidak tahu malu orang ini tidak ada bandingannya. Jelas sekali kalian semua yang mendorong orang terlalu jauh. Sekarang, kalian bahkan memainkan permainan menyalahkan, mengatakan kota kekaisaran elang surgawi tidak tahu malu. Zuo Suji mengatupkan tangannya dan berkata dengan ekspresi kagum, Qiao Anshan, Zuo ini harus menyerahkannya padamu hari ini. Wajahmu bahkan lebih tebal dari tembok kota-kota kerajaan elang surgawiku. Biarpun Zuo ini mengeluarkan 100% kekuatanku, mungkin dia juga tidak bisa menembus kulit wajahmu. Wajah Qiao Anshan menjadi hitam dan hampir berkobar ketika aura mengerikan lainnya turun dari langit. Seorang pria parubaya dengan pakaian biru perlahan keluar dari kehampaan. Aura mengerikan yang terpancar dari tubuhnya membuat wajah pusat kekuatan elang surgawi berubah drastis. Aura ini jauh lebih kuat daripada dua penguasa kota besar. Wajah Zuo Suji dan Qiao Anshan berubah pada saat yang sama, berkata kepada pria parubaya berpakaian biru dengan hormat, memberi hormat kepada Tuan Inspektur. Pria parubaya berbaju biru mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin, 10 kota punggung bukit selatan belum pernah mengaktifkan token pedang emas selama beberapa puluh ribu tahun. Untuk apa kali ini? Melapor kepada Tuan Inspektur, kota kekaisaran elang surgawi membunuh kepala tetua kedamaian tertinggi kami di dalam alam mistik dengan cara yang sangat tidak tahu malu, merampas gunung asal magnetik ilahi. Kepala tetua Gao Yuan adalah orang yang paling menjanjikan untuk menerobos ke alam dewa surgawi di kota kekaisaran yang paling damai. Kali ini, kedamaian tertinggi kita mengalami kerugian besar. Oleh karena itu, itulah mengapa pejabat rendahan ini mengaktifkan token pedang emas karena marah. Tuan Inspektur, Qiao Anshan membuat tuduhan fitnah. Gao Yuan berencana untuk menyakiti seniman bela diri elang langitku berkali-kali di alam mistik dan dia lebih dari pantas untuk mati. Saat mereka muncul, Qiao Anshan dan Zuo Suji terlibat perang kata-kata. Masing-masing pihak percaya bahwa mereka benar, kedua belah pihak memiliki kelebihannya masing-masing. Namun hal semacam ini jelas tidak bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu. Ketika pria parubaya berbaju biru mendengar, gunung ilahi magnetik asal, alisnya sedikit terangkat, jelas agak terkejut. Cukup, ketika pria parubaya berbaju biru melihat dua orang itu bertengkar tanpa henti, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan suara rendah. Benar saja, kedua orang itu tidak berani berbicara lagi. Pria parubaya berbaju biru berkata, aku tidak menyangka bahwa 10 kota punggung bukit selatan, tempat terpencil seperti ini, benar-benar dapat melahirkan harta karun seperti gunung ilahi magnetik asal. Pantas saja kalian semua tidak sungkan untuk mengaktifkan fakta pedang emas untuk ini. Karena token pedang emas sudah dikeluarkan, ikuti aturannya. Pemenangnya mendapatkan gunung ilahi magnetik asal. Pria parubaya berbaju biru dengan jelas melihatnya dengan sangat gamblang. Perdebatan semacam ini, berlangsung selama 10.000 tahun dan juga sulit menentukan pemenangnya. Inti masalahnya adalah perebutan gunung ilahi magnetik asal. Tujuan Qiao Anshan mengaktifkan fakta pedang emas jelas juga untuk gunung ilahi magnetik asal. Tidak ada gunanya berperang air liur, yang ada hanyalah menunjukkan kemampuan sejati seseorang. Pada saat ini, Qiao Anshan tiba-tiba berkata, Tuan Inspektur, kali ini kami tidak mengaktifkan fakta pedang emas hanya untuk gunung ilahi magnetik asal. Itu juga untuk seseorang. Inspektur itu sedikit terkejut ketika dia berkata, oh, siapa ini? Qiao Anshan berkata, dia bernama Ye Yuan, pelaku utama yang membunuh kepala tetua Gao Yuan. Jika kami menang dalam fakta pedang emas kali ini, kami masih ingin elang surgawi menyerahkan anak ini. Inspektur itu menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar itu dan berkata, jika kamu bisa menang, tentu saja kamu yang berhak mengambil keputusan. Di mata Inspektur, hanya pusat kekuatan alam dewa surgawi yang bisa memasuki pemandangan misteriusnya. Kehidupan dan kematian seorang penguasa ilahi, dia tidak peduli dan memperhatikan sama sekali. Kehilangan gunung ilahi magnetik asal, akankah elang surgawi masih peduli pada satu orang? Namun ekspresi Zuo Suji berubah dan dia berkata, Qiao Anshan, kamu tidak tahu malu. Qiao Anshan mencibir dan berkata, di mana Ye Yuan? Di depan Tuan Inspektur, kamu tidak ingin menyembunyikannya kan? Atau anak itu sudah ketakutan sampai tidak berani keluar? Ya, kamu terlalu jelek, menakuti sesepuh ini sampai aku bahkan tidak berani keluar. Saat itu,
Suara lesu tiba-tiba terdengar. Sosok Ye Yuan melayang di udara dan tiba. Kata-kata Ye Yuan langsung mengundang tawa. Qiao Anshan sangat pendek dan penampilannya sangat jelek. Memang agak menakutkan. Qiao Anshan sangat marah saat dia mendengar dan berkata, "Nak, kamu mencari kematian." Ekspresi Ye Yuan masih terlihat malas. Dia berkata dengan dingin, "Fakta pedang emas belum dimulai dan kamu sudah ingin menunjukkan otoritasmu. Apakah kamu masih menghormati Tuan Inspektur?" Ekspresi Qiao Anshan berubah dan memang tidak berani bergerak lagi. Ye Yuan membungkuk kepada Inspektur dan memberi hormat sambil berkata, "Ye Yuan dari Elang Surgawi, menghormati Tuan Inspektur." Sedikit keterkejutan melintas di mata Inspektur itu. Dia terkejut menemukan bahwa dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak bisa mengukur pemuda ini. Anak ini tidak sederhana. Inspektur langsung menarik kesimpulan tentang Ye Yuan. Inspektur bertanya dengan bingung, "Kamu Ye Yuan?" Qiao Anshan berkata bahwa kamulah yang membunuh kepala tetua perdamaian tertinggi, Gao Yuan. Secara logika, dengan kekuatan Ye Yuan, mustahil untuk membunuh Gao Yuan. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menganggukkan kepalanya, mengakuinya tanpa malu-malu, dan berkata, "Gao Yuan, orang itu ingin membunuhku berkali-kali. Pada akhirnya, kekuatannya kurang dan saya hancurkan dengan menggunakan gunung ilahi magnetik asal sebagai gantinya." Di dalam alam mistik, membunuh orang dan merampas harta karun adalah kejadian biasa, apa masalahnya? Qiao Anshan, jika kamu menginginkan gunung ilahi magnetik asal, katakan secara jujur dan terbuka, kamu seperti ingin menjadi pelacur dan juga ingin mendirikan gapura peringatan, hatimu memang sama jeleknya dengan wajahmu. Wajah Qiao Anshan berubah dari hijau menjadi kuning. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya bukan tandingan Ye Yuan dalam berdebat. Kalau terus begini, dia pasti akan dibuat marah sampai mati oleh Ye Yuan. Qiao Anshan memelototi Ye Yuan dan berkata, "Lidah silet sedikit diolesi. Tunggu sampai fakta pedang emas selesai, aku akan lihat apakah mulutmu masih fasih atau tidak." Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah hanya ada dua orang lagi di alam Dewa Surgawi? Lihat bagaimana kamu pamer." Menyebutkan pusat kekuatan alam Dewa Surgawi, Qiao Anshan akhirnya menemukan alasan untuk bangga pada dirinya sendiri dan berkata sambil tertawa lebar, "Alasan apa yang membuatku tidak harus pamer? Yang kuat berkuasa. Orang seperti semut sepertimu hanya berhak diinjak-injak oleh kursi ini. Jika kamu memiliki kemampuan, sulap dua alam Dewa Surgawi lagi untukku." Hahaha. Ye Yuan memandang Qiao Anshan seperti melihat orang idiot dan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah menara bela diri, dan berkata dengan dingin, "Muka jelek, kamu perhatikan baik-baik. Aku akan menyiapkan satu untukmu sekarang juga." Ekspresi Qiao Anshan berubah, dia melihat ke arah yang ditunjuk Ye Yuan, tapi tidak ada aktivitas sama sekali. Wajahnya mau tidak mau berubah menjadi gelap ketika dia berkata, "Bajingan kecil, kamu berani mempermainkanku." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Bermain-main denganmu. Coba lihat lagi." Qiao Anshan menoleh lagi dan masih tidak menemukan gerakan apapun. Dia praktis akan hilang kendali. Qiao Anshan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia bersumpah dalam hatinya dan dia harus membunuh Ye Yuan. Qiao Anshan menggertakkan giginya karena kebencian dan menatap Ye Yuan sambil berkata, "Bajingan kecil, bagus sekali. Kamu sangat bagus. Setelah fakta pedang emas, kamu akan tahu apa yang disebut kehidupan yang lebih buruk daripada kematian." Ye Yuan tersenyum lebar dan menatap Qiao Anshan sambil berkata, "Lihat lagi," benar-benar membuat mereka terpesona. "Bajingan kecil, apa kamu sudah selesai?" "Tuan Inspektur," pejabat rendahan ini meminta untuk segera memulai fakta pedang emas. Qiao Anshan hampir pingsan dan berkata kepada Inspektur. Tapi dia menunggu lama sekali dan Inspektur itu bahkan tidak bergerak. Qiao Anshan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Inspektur itu memiliki pandangan yang serius dan arah yang dia lihat adalah arah menara bela diri, yang juga merupakan arah yang ditunjuk oleh Ye Yuan. Qiao Anshan merasa khawatir di dalam hati dan secara naluriah menoleh untuk melihat, ekspresinya langsung berubah drastis. Hanya untuk melihat bahwa menara bela diri yang damai dan tenang benar-benar mengamuk dengan badai yang dahsyat saat ini. Energi spiritual yang ganas mengalir deras ke arah itu. Keributan ini jelas merupakan seseorang yang menerobos ke alam Dewa Surgawi. Benar-benar terpesona, itu hanya untuk melihat sosok terbang keluar dari menara bela diri, berdiri tinggi di langit, menyerap energi spiritual dengan panik. Keributan itu sangat mengejutkan. Itu bulu dingin. Bagaimana mungkin? Dia berhasil menerobos juga.
Wen Yilin berteriak aneh dan berteriak tidak percaya. Wen Yilin sudah tidak asing lagi dengan bulu dingin. Mereka jenius di era yang sama dan pernah bertarung secara rahasia dalam waktu yang lama. Hanya saja hasil akhirnya adalah Wen Yilin melangkah ke alam dewa surgawi, sementara bulu dingin akhirnya hilang. Meskipun bulu dingin kembali sekarang, dia sudah bukan ancaman bagi Wen Yilin. Bagaimana mungkin masa menganggur selama lebih dari 100.000 tahun bisa semudah itu untuk diperbaiki? Wen Yilin datang kali ini, dia awalnya ingin melihat bulu dingin dan bahkan sedikit menghukum bulu dingin. Tapi siapa yang tahu apa yang dia tunggu adalah hasil seperti ini. Pupil mata Qiao Anshan mengerut. Kepalanya terasa seperti meledak dengan dengungan, pusat kekuatan alam dewa surgawi lainnya. Dengan cara ini, bukankah pusat kekuatan dewa surgawi di kota kekaisaran elang surgawi akan sama dengan kota kekaisaran yang paling damai? Qiao Anshan menatap tajam ke arah bulu dingin di atas langit menara bela diri, matanya penuh rasa tidak percaya. Kapan pusat kekuatan dewa langit menjadi kubis? Kekaisaran elang surgawi sebenarnya memiliki dua pusat kekuatan dewa surgawi lagi. Ini tidak mungkin. Dia telah menyia-nyiakan lebih dari 100.000 tahun dan telah lama melewati masa jayanya. Bagaimana mungkin dia bisa menerobos untuk mencapai alam dewa surgawi? Jika dikatakan ada, mendapat lotre, lalu bagaimana dengan dua? Ini juga terlalu konyol kan? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Sisi kekaisaran perdamaian tertinggi, masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut. Kejutan yang ditimbulkan oleh terobosan bulu dingin kepada mereka terlalu besar. Bagi pusat kekuatan alam penguasa ilahi di 10 kota Southridge, alam dewa surgawi bagaikan jurang surgawi, dan tidak mampu mengatasinya sama sekali. Berapa banyak pusat kekuatan alam penguasa ilahi yang ada di 10 kota punggung Bukit Selatan? Tidak ada yang tahu. Namun, jumlah pembangkit tenaga dewa surgawi di 10 kota ini hanya berjumlah 20 hingga 30 orang. Rasio terobosan seperti ini justru membuat para ahli putus asa. Oleh karena itu, jangan lihat bagaimana orang-orang di alam penguasa ilahi seperti Zheng Qi, Ning Tianping, mereka sangat berbakat. Ketika tiba di depan ambang alam dewa surgawi, itu adalah gunung tinggi yang tidak dapat diatasi. Di masa lalu, sulit bagi 10 kota punggung Bukit Selatan untuk menghasilkan seseorang yang berhasil menembus alam dewa surgawi dalam 10.000 tahun. Tapi hari ini, dua orang berhasil menerobos sekaligus. Tatapan inspektur itu berkedip-kedip tanpa henti, gelombang raksasa juga bergejolak di hatinya. Dengan matanya, dia secara alami dapat melihat bahwa Zheng Qi juga baru saja menerobos belum lama ini. Sekarang, kota kekaisaran elang surgawi memiliki satu lagi yang berhasil menerobos. Apa yang terjadi hari ini? Mungkinkah ini benar-benar suatu kebetulan? Saat inspektur dan pusat kekuatan kota kekaisaran perdamaian tertinggi berada dalam keterkejutan yang luar biasa, keributan seperti tsunami datang dari bawah. Kebetulan, bagaimana ini mungkin? Mengalami guncangan paling awal, pusat kekuatan kota kekaisaran elang surgawi menyadari kebenarannya dengan sangat cepat. Terobosan Zheng Qi dan bulu dingin sama sekali bukan peristiwa kebetulan. Semua ini berkat kepala tetua Ye Yuan. Jika sebelumnya, mereka tentu akan merasa ini tidak masuk akal. Dewa alkimia bintang 4 peringkat awal, bisakah dia mendikte terobosan pusat kekuatan alam dewa surgawi? Tapi sekarang, tidak ada yang meragukannya. Selama 10 tahun ini, Ye Yuan menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan kekuatannya sendiri. Makhluk-makhluk abadi yang sudah sangat tua dan tidak mungkin bisa menerobos sejak lama, semuanya mendapatkan kesempatan hidup baru, membuat terobosan lagi di bawah pil dewa peringkat 4 milik Ye Yuan. Oleh karena itu, mereka punya alasan untuk percaya bahwa keajaiban hari ini diberikan oleh kepala tetua Ye Yuan. Itu bukanlah suatu kebetulan belaka. Inspektur itu gemetar, menatap Ye Yuan dengan sangat terkejut. Baru sekarang dia tahu bahwa anak kecil yang hanyalah penguasa ilahi lapis pertama ini sebenarnya adalah kepala tetua kota kekaisaran elang surgawi. Konsep macam apa ini? Entah otak Zuo Suji rusak, atau anak ini memiliki aspek yang sangat luar biasa. Jelas sekali, kepala Zuo Suji tidak mungkin salah. Lalu, jawabannya sudah jelas. Hanya saja dia memutar kepalanya dan juga tidak tahu bagaimana Ye Yuan mendiktekan dua pusat kekuatan dewa surgawi untuk melakukan terobosan. Dia sama sekali tidak memikirkan pil obat, penguasa ilahi lapis pertama yang dapat menyempurnakan pil kekosongan giok tertinggi. Apakah kamu bercanda? Hahaha, Qiao Anshan, sekarang,
Elang surgawiku juga memiliki 4 pusat kekuatan Dewa Surgawi. Aku sekarang mengerti mengapa kamu menjadi begitu sombong. Zuo Suji berkata sambil tertawa keras. Di antara 10 kota Southridge, elang surgawi dianggap sebagai eksistensi dengan kekuatan paling rendah. Dia, penguasa kota ini, selalu menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan berperilaku baik. Hari ini, dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Melahirkan 2 pusat kekuatan Dewa Surgawi dalam 1 hari, kekuatan kota kekaisaran elang surgawi bisa melonjak ke peringkat depan sekaligus. Ekspresi Qiao Anshan sangat jelek. Perubahan mendadak ini mengejutkannya. Mendengar teriakan dari bawah, hatinya juga sangat terkejut. Mungkinkah terobosan Zengqi dan bulu dingin sebenarnya berkat Ye Yuan? Dia mendengus dingin, dan berkata, Zuo Suji, jangan sombong. Fakta pedang emas adalah pertarungan hidup dan mati. Bisakah 2 alam Dewa Surgawi yang baru saja menerobos mengubah situasi pertempuran? Zuo Suji mengabaikannya begitu saja, menoleh ke arah Ye Yuan, dan tertawa keras sambil berkata, Ye Yuan, kamu benar-benar melakukannya. Pertempuran ini, kamu telah mendapatkan pujian paling banyak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengatur beberapa cara untuk memasuki menara bela diri dan menunda beberapa waktu. Untungnya, ini belum terlambat. Tatapan Zuo Suji berubah tajam, dia mencium sesuatu yang tidak biasa dari kata-kata Ye Yuan. Mengapa terobosan bulu dingin harus dilakukan di dalam menara bela diri? Sepertinya, ada cerita. Qiao Anshan tidak bisa diam lagi. Dia mengertakkan gigi, menguatkan kulit kepalanya, dan berkata kepada inspektur, Tuan Inspektur, pejabat rendahan ini meminta untuk segera memulai fakta pedang emas. Meskipun bulu dingin dan Zengqi baru saja menerobos ke alam Dewa Surgawi, alam Dewa Surgawi adalah alam Dewa Surgawi. Jika benar-benar 4 lawan 4, variabelnya terlalu besar. Namun, ekspresi inspektur itu berubah menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, apakah kamu mengajari utusan ini tentang cara melakukan sesuatu? Qiao Anshan terkejut dalam hati dan buru-buru berkata, ini, pejabat rendahan ini tidak berani. Inspektur itu mendengus dingin dan berkata, bagus, kamu tidak berani. Begitu terobosan dimulai, dia adalah anggota generasi kita. Bagaimana fakta pedang emas, sebuah peristiwa besar, bisa dianggap sebagai permainan anak-anak. Memulai fakta pedang emas sekarang, apakah kamu mencoba membuat semua orang berbicara di belakang utusan ini? Heh. Qiao Anshan berkeringat dingin dan berulang kali mengatakan bahwa dia tidak berani. Inspektur berkata dengan suara dingin, jika masalah ini dikembalikan ke ibu kota kekaisaran, apakah menurutmu aku dapat terus menjadi inspektur? Atau apakah kamu ingin utusan ini menunjukkan keberpihakan pada kota kekaisaran perdamaian tertinggimu dan membantai seluruh elang surgawi? Keringat Qiao Anshan berjatuhan seperti air terjun dan bahkan sebelum dia sempat menyeka keringatnya, dia buru-buru berkata, pejabat rendahan ini tahu kesalahanku. Pejabat rendahan ini hanya cemas dan tidak menyangka hal itu akan menyinggung Yang Mulia. Saya harap Yang Mulia tidak menyalahkan saya. Inspektur itu berkata dengan suara dingin, mundur. Setelah dia menerobos, fakta pedang emas akan segera dimulai. Bagaimana mungkin Qiao Anshan masih berani berbicara? Dia hanya bisa mundur ke satu sisi dan bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Waktu perlahan berlalu, energi spiritual juga berangsur-angsur hilang. Namun aura bulu dingin berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Hahaha, aku tidak menyangka. Benar-benar tidak menyangka bahwa lelaki tua ini sebenarnya masih memiliki hari di mana aku menerobos ke alam Dewa Surgawi. Setelah menerobos, bulu dingin tertawa liar, bergema di seluruh langit dan bumi. Lebih dari 400 tahun yang lalu, dia masih terjebak di dalam warisan spasial, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Pada saat itu, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia masih memiliki hari di mana dia bisa menerobos ke alam Dewa Surgawi dalam hidup ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia impikan selama 100.000 tahun terakhir. Tapi hari ini, Ye Yuan benar-benar membantunya mewujudkannya. Bulu dingin melangkah keluar, melintasi jarak 100.000 kaki, langsung tiba di sisi Ye Yuan. Pil kekosongan giok tertinggi sungguh menakjubkan. Ye Yuan, hutang budi orang tua ini padamu tidak bisa dibayar seumur hidupku ini. Bulu dingin berkata pada Ye Yuan sambil tertawa lebar. Tiba-tiba, dia merasakan tekanan kuat pada tubuh inspektur itu. Ekspresi bulu dingin berubah dan dia membungkuk sambil berkata, bulu dingin dari elang surgawi, memberi hormat kepada Tuan Inspektur. Inspektur itu mengangguk sedikit dan berkata, karena kamu sudah menerobos, fakta pedang emas akan segera dimulai.
Di luar kota Kekaisaran Elang Surgawi, 8 tokoh dikdaya Dewa Surgawi berdiri di udara. Pertempuran besar belum dimulai dan keributan sudah sangat mengerikan. Di kejauhan, sudah ada banyak pusat kekuatan Elang Surgawi yang mengelilingi dan menonton, terpana oleh barisan yang kuat ini. Pembangkit tenaga Dewa Surgawi, mereka biasanya bahkan tidak dapat melihatnya. Hari ini, mereka melihat 8 orang sekaligus, begitu juga inspekturnya. Zuo Suji, bersiaplah untuk menanggung kemurkaanku. Hari ini, kamu harus mati. Qiao Anshan terlihat marah. Situasi hari ini sudah sepenuhnya di luar kendalinya. Alasan mengapa dia berani mengaktifkan Fakta Pedang Emas adalah karena alam Dewa Surgawi kota Kekaisaran yang paling damai sangat kuat. Tapi sekarang, kedua belah pihak sebenarnya berimbang. Pertarungan ini, variabelnya terlalu besar. Namun, selama dia bisa membunuh Zuo Suji, semuanya bisa berakhir. Token pedang emas sudah dikeluarkan, Qiao Anshan juga tidak punya jalan keluar. Entah kamu mati atau aku yang binasa. Plus. Zuo Suji tersenyum dingin dan berkata, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini atau tidak. Qiao Anshan mendengus dingin, aura di tubuhnya terlepas sepenuhnya. Ekspresi Zuo Suji mau tidak mau berubah. Orang ini, auranya menjadi lebih kuat lagi. Sepertinya dia sudah sangat dekat dengan Dewa Surgawi lapisan ketiga. Kekuatan Zuo Suji masih agak jauh dari puncak Dewa Langit lapis kedua. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara masing-masing alam kecil alam Dewa Surgawi. Bahkan setiap wilayah kecil juga terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan Qiao Anshan selalu setengah tingkat lebih kuat dari Zuo Suji. Tapi keluar kali ini, kekuatan Qiao Anshan tampaknya jauh lebih kuat lagi. Jika tanpa gunung ilahi magnetik asal, pertempuran ini benar-benar penuh dengan kemungkinan yang suram. Setelah memikirkan gunung ilahi magnetik asal, hati Zuo Suji kembali terkejut. Karena gunung ilahi magnetik asal sudah sepenuhnya disempurnakan oleh Ye Yuan. Gunung ilahi magnetik asal sangat sulit untuk disempurnakan. Jika itu dia, bahkan beberapa ribu tahun dan dia mungkin tidak bisa menyempurnakan semuanya juga. Tapi sudah berapa tahun sejak Ye Yuan memperoleh gunung asli magnetik ilahi. Anak ini penuh rahasia di seluruh tubuhnya. Di sana, Wen Yiling memandang bulu dingin, matanya penuh penghinaan. Bulu dingin, meskipun kamu berhasil menembus alam Dewa Surgawi, kamu tetaplah seekor semut di mataku. Kamu baru saja memasuki alam Dewa Surgawi lapisan pertama, sementara aku sudah mencapai puncak Dewa Surgawi lapisan pertama. Bulu dingin tertawa sendiri dan berkata, lebih dari 100.000 tahun telah berlalu, namun kamu masih sangat sombong. Wajah Wen Yilin menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, mencari kematian. Tepat pada saat ini, inspektur berkata dengan suara yang jelas, Fakta Pedang Emas, pertarungan hidup dan mati, dimulai. Ekspresi Qiao Anshan berubah menjadi serius dan dia berteriak dengan dingin, bunuh. Saat kata, bunuh, keluar dari mulut, seluruh tubuh Qiao Anshan seperti bola meriam, menyerbu ke arah Zuo Suji. 4 pasang pembangkit tenaga Dewa Surgawi langsung bentrok. Keributan itu bisa dikatakan menggemparkan dunia. Di atas langit, awan asap melayang di atas medan perang, aura melonjak ke langit. Gempa susulan yang dahsyat itu, meski ada bekasnya yang bocor, masih bisa menghancurkannya menjadi daging cincang. Pusat kekuatan penguasa ilahi itu berada jauh, tetapi wajah mereka sudah pucat tanpa darah. Pertarungan ini berada pada level yang sangat berbeda dari mereka. Terutama Qiao Anshan dan Zuo Suji. Keributan dari pertarungan kedua orang ini sangat dahsyat, membayangi 3 pasang pembangkit tenaga Dewa Surgawi lainnya. Inspektur itu melirik ke arah Ye Yuan yang tidak jauh dari sana dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu sepertinya tidak mengkhawatirkan mereka sama sekali. Kenyataannya, bahkan jika kota Kekaisaran Elang Surgawi menghasilkan 2 pusat kekuatan Dewa Surgawi yang perkasa sekaligus, dia masih tidak optimis terhadap Elang Surgawi. Bagaimanapun, pembangkit tenaga Dewa Surgawi kota Kekaisaran Perdamaian memiliki keuntungan yang luar biasa. Pusat kekuatan yang baru saja mencapai alam Dewa Surgawi dan veteran alam Dewa Surgawi, kekuatan mereka sangat berbeda. Jika tanpa kartu truf yang sangat kuat, keinginan untuk mengalahkan lawan hanyalah angan-angan belaka. Tapi ketika inspektur itu melirik ke arah Ye Yuan, dia menyadari bahwa dia tenang dan santai, tidak ada kekhawatiran sama sekali di wajahnya. Hal ini membuatnya sangat penasaran. Ye Yuan tersenyum dan berkata, beberapa orang itu pasti akan mati, jadi apa yang perlu dikhawatirkan?
Inspektur itu tercengang ketika mendengarnya dan berkata dengan heran, pasti mati. Ye Yuan berkata, mengapa tidak? Sejak saat Qiao Anshan mengaktifkan token pedang emas, hasil akhirnya sudah diputuskan. Kata-kata ini, sangat mendominasi. Hanya saja yang keluar dari mulut Dewa Surga Lapis Pertama Junior, rasanya sangat lucu. Inspektur itu agak bingung apakah harus menangis atau tertawa. Dia menggelengkan kepalanya, agak kecewa pada Ye Yuan. Bahkan tidak dapat menilai situasi secara keseluruhan, sepertinya dia hanyalah seorang anak ajaib yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Namun, meski menghina, dia masih sangat penasaran dengan Ye Yuan. Lagi pula, penguasa ilahi lapis pertama sebenarnya mampu menyempurnakan pil kekosongan giok tertinggi. Pil obat peringkat 4 puncak ini sungguh luar biasa. Semua orang tahu, bahkan alkemis jenius di ibu kota kekaisaran tidak mungkin bisa memurnikan pil obat tingkat 9 ketika berada di dunia ini juga. Oleh karena itu, meskipun semua orang berjanji dengan tulus dan sungguh-sungguh, inspektur sendiri masih memiliki beberapa keraguan. Inspektur itu berkata sambil tersenyum tipis, hahaha, Junior, kamu mungkin tidak tahu betapa besarnya perbedaan antara alam dewa surgawi. Meskipun elang surgawi memiliki 2 dewa surgawi lagi, mereka baru saja memasuki alam dewa surgawi dan jauh dari tandingan para veteran alam dewa surgawi. Dalam hal ini, menurutku elang surgawi sedikit tidak bisa diandalkan. Ye Yuan menoleh dan menatap inspektur sambil tersenyum sambil berkata, apakah Yang Mulia masih memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan? Inspektur itu sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia hanya mengucapkan setengah kalimat dan anak ini sudah mengetahui niatnya. Anak ini cerdik. Inspektur itu berkata dengan dingin, jika elang langit dikalahkan, nyawa kecilmu akan hilang. Qiao Anshan itu benar-benar tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa yang diinginkan Tuan Inspektur? Gunung ilahi magnetik asal atau pil kekosongan giok tertinggi. Ekspresi inspektur itu menjadi sedikit kaku dan menatap Ye Yuan dengan heran. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar meremehkan anak ini. Orang ini licik dan cerdik. Dia seperti orang tua yang bijaksana dalam hal-hal dunia dan sama sekali tidak seperti pemuda. Karena mereka orang pintar, inspektur juga tidak bertele-tele lagi. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, gunung ilahi magnetik asal adalah taruhan fakta pedang emas, tidak nyaman bagi utusan ini untuk campur tangan. Sebaliknya, hidup kecilmu, utusan ini bisa menyelamatkannya. Pada saat itu, kamu hanya perlu membantu utusan ini menyempurnakan pil kekosongan giok tertinggi. Namun utusan ini menginginkan yang bermutu tinggi ke atas. Apakah kamu memiliki jaminan untuk menyempurnakannya? Pil kekosongan giok tertinggi, bahkan di ibu kota kekaisaran, pil obat juga sangat sulit didapat. Bahkan Dewa Alkimia Bintang 5 mungkin tidak bisa menyempurnakannya juga. Bagi peminat yang ingin mendapatkan pil obat tersebut, harga yang dikeluarkan masih cukup besar. Orang-orang seharusnya tidak melihat betapa menakjubkannya dia di 10 negara punggung Bukit Selatan. Jika mereka benar-benar menetap di ibu kota kekaisaran dan mengetahui banyak hal, dia juga hanyalah karakter yang tidak penting. Ye Yuan tahu bahwa Leng Qiuling berasal dari ibu kota kekaisaran. Dia sudah hendak menerobos ke alam dewa surgawi di usia muda. Setidaknya ini menunjukkan bahwa alam dewa surgawi tidak ada apa-apanya di ibu kota kekaisaran. Mendengar kata-kata inspektur, Ye Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan Inspektur terlalu khawatir. Jika Anda menginginkan pil kekosongan giok tertinggi, Ye ini pasti akan membangun ruda menyempurnakannya. Tidak perlu menggunakan nyawa Ye ini untuk mengamankannya. Yang Mulia, yakinlah, elang surgawi pasti akan memenangkan pertempuran ini. Inspektur itu terdiam. Dia tiba-tiba merasa seperti dia tidak bisa lagi memahami bocah ini. Jelas dia orang yang sangat pintar, tapi kenapa dia begitu melenceng saat berbicara? Menang. Menggunakan apa untuk menang? Tepat pada saat ini, serangkaian suara keras terdengar dari langit. Qiao Anshan benar-benar mengamuk, kekuatan mengamuk menekan Zuo Suji dengan kuat. Inspektur memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, ini kemenangan pastimu. Di kejauhan, serangan yang berantakan dan keras berguncang hingga ruang bergetar. 4 pusat kekuatan Dewa Surgawi di kota Kekaisaran Perdamaian telah menekan pihak elang surgawi secara menyeluruh. Mereka memang pantas menjadi veteran alam Dewa Surgawi. Terlepas apakah itu esensi ilahi atau kekuatan dunia, itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan bulu dingin, mereka semua, Dewa Surgawi tingkat lanjut. Pada awalnya, masih belum muncul. Namun seiring berjalannya waktu, keunggulan semacam ini jelas terus membesar.
Bahkan Zuo Suji sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan juga. Melanjutkan seperti ini bukanlah solusi. Tuan Kota, mereka semua hampir tidak tahan lagi. Alam Dewa Surgawi perdamaian tertinggi terlalu kuat, sedang mereka dari sisi elang surgawi, waktu mereka menerobos masih terlalu singkat. Apa yang harus dilakukan? Mungkinkah ajaran Dao Elang Surgawi akan lenyap mulai sekarang? Jauh dari sana, para seniman bela diri elang surgawi semuanya memperlihatkan ekspresi khawatir. Kegembiraan kemunculan dua alam dewa surgawi sudah tersapu bersih. Hahaha, Zuo Suji, jadi bagaimana jika ada 4 dewa surgawi? Hanya berdasarkan kemampuanmu, bisakah kamu menjadi tandinganku? Qiao Anshan tertawa nakal saat dia melepaskan teknik bela diri dengan heboh, melanjutkan pengejaran kemenangannya. Aura Zuo Suji berangsur-angsur melemah, hampir kehilangan kekuatan untuk membalas. Beberapa orang lainnya mengalami situasi serupa. Wen Yilin tertawa keras dan berkata, "Apa yang aku katakan? Semut pada akhirnya tetaplah semut. Apakah menurutmu perbedaan lebih dari 100.000 tahun dapat diatasi dengan menerobos ke alam dewa surgawi? Hahaha, bersiaplah untuk mati." Inspektur tersenyum sambil memandang Ye Yuan dan berkata, "Sekarang, apakah kamu masih berpikir bahwa aku tidak perlu menyatakan syarat ini?" Menukarkan pil untuk nyawa seseorang dan Ye Yuan secara langsung membantunya membuat pil. Ini adalah dua konsep yang berbeda. Ye Yuan secara langsung membantunya memurnikan pil sama dengan dia berhutang budi pada Ye Yuan. Bagi seniman bela diri, hal yang paling tidak ingin mereka lakukan adalah berhutang budi pada orang lain. Jika bantuannya tidak dapat dibalas, saat menerobos, itu mungkin menghasilkan mental iblis. Konsekuensinya akan sangat parah. Oleh karena itu, di antara para seniman bela diri, yang lebih dihargai adalah pertukaran yang setara dan bukan karena bantuan. Bagi Ye Yuan, hal serupa juga terjadi. Status inspektur itu luar biasa. Membuat dia berhutang budi padanya setara dengan memiliki perlindungan di 10 negara punggung Bukit Selatan ini. Kesepakatan tawar-menawar semacam ini, tidak menjadikannya bodoh. Tapi wajah Ye Yuan tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran saat dia berkata, "Ya, itu tidak perlu." Inspektur itu menggelengkan kepalanya, merasa Ye Yuan tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati itu. Namun dia juga tidak terburu-buru dan berkata sambil tersenyum tipis, "Utusan ini memberimu kesempatan ini sekarang. Sebentar lagi, kamu akan datang untuk memohon pada utusan ini." Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, "Jika aku setuju sekarang, sebentar lagi wajah Tuan Inspektur tidak akan terlihat bagus." Inspektur itu terkekeh ketika mendengarnya dan berkata, "Kamu, Nak, cukup menarik. Utusan ini ingin melihat apakah keajaiban akan muncul hari ini atau tidak." Ye Yuan berkata, "Bukan keajaiban. Itu kekuatan." Inspektur itu menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri. Dia tidak mau lagi bertengkar dengan Ye Yuan. Saat berada di langit, tanda-tanda kekalahan Zuo Suji dan yang lainnya sudah semakin jelas. Wajah Qiao Anshan semakin bangga pada dirinya sendiri. Dia memegang kapak besar dan berteriak dengan keras, "Zuo Suji, kapak ini akan mengirimmu ke kematian. Tuan kapak pembelah langit, bunuhlah untukku." Kapak besar ini adalah harta mistik Dewa Surgawi. Kapak yang membelah ini sepertinya memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Jelas sekali, ini adalah langkah pembunuhan Qiao Anshan yang sebenarnya. Serangkaian seruan datang dari bawah. Cukup banyak orang yang menutup mata, tidak sanggup melihat Zuo Suji dibacok sampai mati. Suara keras yang mengguncang bumi terdengar, tapi Zuo Suji tidak terbelah menjadi dua. Sebaliknya, Qiao Anshan sendiri telah terlempar ke belakang beberapa puluh ribu kaki. Ekspresi Qiao Anshan berubah dan dia berteriak, "Gunung ilahi magnetik asal. Mustahil. Kamu menyempurnakan gunung ilahi magnetik asal. Tidak, tunggu, ini bukan gunung ilahi magnetik asalmu." Zuo Suji saat ini tampak agak malang, menopang bukit kecil gelap di telapak tangannya. Bukit kecil itu memancarkan gelombang aura kuat di tangan Zuo Suji. Mendengar itu, Zuo Suji tersenyum dingin dan berkata, "Tidak disangkakan. Ye Yuan sudah sepenuhnya menyempurnakan gunung dewa magnetik asal. Bukankah kamu selalu sangat menginginkannya? Datang dan rasakan kekuatan sebenarnya hari ini." Selesai berbicara, Zuo Suji mendorong dengan telapak tangannya. Gunung ilahi magnetik asal berubah menjadi seberkas cahaya hitam, langsung menghantam Qiao Anshan. Kecepatannya terlalu cepat. Qiao Anshan tidak bisa menghindarinya sama sekali dan hanya bisa memblokirnya dengan kapak raksasa. Qiao Anshan langsung terlempar,
darah segar dimuntahkan dengan liar. Dia memperlihatkan ekspresi keheranan, matanya penuh rasa tidak percaya saat dia berkata, tidak mungkin. Sudah berapa tahun berlalu? Bagaimana mungkin dia, seorang anak nakal dari alam penguasa ilahi, bisa menyempurnakan gunung ilahi magnetik asal? Zuo Suji terkekeh dan berkata, jika kamu bisa bertahan, kamu bisa pergi dan bertanya pada Ye Yuan. Tapi untuk saat ini, hehehe. Zuo Suji mengendalikan gunung ilahi magnetik asal dan sekali lagi bentrok dengan Qiao Anshan. Gunung ilahi magnetik asal yang ada di tangan Zuo Suji memiliki konsep yang sangat berbeda dengan kekuatan yang ada di tangan Ye Yuan. Kapak raksasa Qiao Anshan sudah sangat kuat. Namun selama ia menabrak gunung ilahi magnetik asal, Qiao Anshan segera terbang mundur. Pertarungan seperti itu sungguh tidak masuk akal. Kekuatan harta mistik Dewa Sejati Xiantian ditampilkan tanpa keraguan pada saat ini. Jika gunung ilahi magnetik asal tidak dapat dimurnikan sepenuhnya, ia tidak akan mampu melepaskan kekuatan aslinya sepenuhnya. Ye Yuan masih bisa menggunakannya untuk menghancurkan orang, tapi menggunakannya dalam pertempuran dengan pembangkit tenaga Dewa Surgawi tidak akan berhasil. Ye Yuan menyempurnakannya. Meskipun dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan aslinya karena ranahnya rendah, dia meminjamkannya pada Zuo Suji untuk bertarung. Kekuatan itu benar-benar berbeda. Oleh karena itu, itulah mengapa Qiao Anshan akan sangat terkejut melihat gunung ilahi magnetik asal. Gunung ilahi magnetik asal sangat sulit untuk disempurnakan. Qiao Anshan tidak berpikir bahwa benda ini bisa digunakan untuk berperang sama sekali. Kalau tidak, pinjamkan dia beberapa kantong empedu dan dia juga tidak akan berani mengeluarkan token pedang emas ini. Ye Yuan bisa memurnikan kayu roh magnet asal dengan begitu cepat, hal ini tentu saja karena gunung roh magnet asal. Pemahaman Ye Yuan terhadap hukum magnet asal sudah sangat tinggi. Ditambah dengan afinitas alami dari kayu roh magnet asal, dia secara alami menyempurnakan kayu roh magnet asal berkali-kali lebih cepat daripada yang lain. Qiao Anshan saat ini ingin muntah darah beberapa kali. Dalam keadaan di mana perbedaan kekuatannya tidak besar, penindasan yang dikeluarkan gunung ilahi magnetik asal terlalu menakutkan. Saat gunung ilahi magnetik asal muncul, situasi pertempuran segera mengalami pembalikan besar. Di sana, He Chong tiba-tiba mengeluarkan tali pengikat abadi, tiba-tiba mengejutkan lawannya. He Chong juga seorang veteran alam dewa surgawi, perbedaannya dari lawannya tidak besar. Sekarang, tiba-tiba memiliki harta mistik dewa surgawi tambahan, dia tiba-tiba berada di atas angin. Ketika lawannya melihat tali pengikat abadi, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Ini adalah harta mistik dewa surgawi perdamaian tertinggi. Sekarang, itu sebenarnya digunakan oleh He Chong untuk menghadapinya. Yang paling mencengangkan adalah bulu dingin. Dia tidak mengambil harta ajaib apapun. Namun sosoknya tiba-tiba menjadi tidak menentu, seluruh tubuhnya tampak bola-balik di angkasa. Hukum tata ruang. Itu hukum tata ruang. Leluhur bulu dingin dia memahami hukum tata ruang surga lapisan pertama. Aku mengerti. Tidak heran dia ingin menerobos di menara bela diri. Ternyata dia memahami hukum tata ruang. 100.000 tahun ini juga tidak sepenuhnya terbuang percuma. Dengan hukum tata ruang, meskipun itu hanya surga lapis pertama, kekuatan seseorang juga akan sangat berbeda. Menonton adegan itu, seniman bela diri elang surgawi berteriak kaget. Ketika seniman bela diri menerobos alam besar, saat itulah mereka paling dekat dengan Dao surgawi, dan itu juga merupakan waktu termudah untuk memahami Dao. Bulu dingin memiliki dasar hukum tata ruang dan kemampuan pemahamannya juga tidak buruk. Oleh karena itu, Ye Yuan membuat ruang warisan baru, membuatnya lebih cocok untuk bulu dingin. Itu semua untuk membantunya mencapai terobosan dalam hukum tata ruang. Dan bulu dingin juga tidak mengecewakan harapan Ye Yuan. Saat menerobos, dia akhirnya memahami hukum tata ruang surga lapisan pertama dalam satu pukulan. Dalam situasi normal, meski masih memiliki beberapa puluh ribu tahun lagi, dia juga mungkin tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Ye Yuan mengintegrasikan kekuatan kekacauan ke dalam pil kekosongan giok tertinggi. Awalnya, ini sungguh luar biasa. Ditambah dengan sikap Ye Yuan yang ataraksia dan ketenangan hatinya, itulah yang membantu bulu dingin berhasil menerobos. Dan kini, akhirnya giliran bulu dingin yang menunjukkan kemampuannya. Meskipun bulu dingin tidak menggabungkan dao pedang dan hukum tata ruang menjadi satu seperti Ye Yuan, ditambah dengan hukum tata ruang, kekuatannya menjadi sangat berbeda. Meskipun kekuatan Wen Yilin lumayan, dia masih dianggap pemula di alam dewa surgawi.
Terobosannya juga merupakan sesuatu yang terjadi dalam beberapa puluh ribu tahun ini. Dalam sekejap, tekanannya melonjak. Di antara 4 orang, hanya kekuatan Zheng Qi yang sedikit lebih lemah. Namun kekuatan lawannya juga rata-rata. Dia masih sulit bertahan. Oleh karena itu, setelah orang-orang elang surgawi menunjukkan kartu truf mereka, situasinya langsung berbalik. Cahaya pedang yang cepat dan ganas melintas. Wen Yilin langsung berlari menghindar. Bulu dingin melanjutkan pengejaran kemenangannya, satu pedang lebih cepat dari yang lain. Wen Yilin dikalahkan seperti tanah longsor, bagaimana dia masih memiliki sisa kekuatan untuk melakukan serangan balik. Kilatan cahaya pedang lainnya melewati kehampaan, mendarat di Wen Yilin, langsung menjatuhkannya ke tanah. Bulu dingin mengangkat pedang panjangnya, menatap Wen Yilin yang setengah mati, dan berkata dengan dingin, "Aku memang telah menyia-nyiakan lebih dari 100.000 tahun, tapi hidupku lebih baik daripada hidupmu. Karena saat aku berada dalam kondisi paling putus asa, aku bertemu dengan orang yang menghidupkan kembali semangatku." Wen Yilin sudah terluka parah, saat ini diambang kematian. Matanya penuh teror dan juga keinginan untuk terus hidup. Dia sebenarnya dikalahkan begitu saja. Bulu dingin tidak memiliki belas kasihan sedikit pun, mengayunkan pedang panjangnya, mengakhiri hidup Wen Yilin. Ketika inspektur melihat pemandangan ini, dia terdiam lama. Sungguh, dalam sekejap mata, seluruh dunia menjadi terbalik. Elang surgawi sebenarnya benar-benar membalikkan keadaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa elang surgawi benar-benar menyiapkan begitu banyak kemungkinan. Inspektur itu membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. Di atas langit, pertempuran masih berlanjut. Zuo Suji mengendalikan gunung ilahi magnetik asal, menyapu bersih kemenangan. Qiao Anshan menjadi semakin tidak mampu bertahan. Kekuatan mereka awalnya sangat dekat. Zuo Suji mengandalkan kekuatan harta mistik dan menjadi lebih berani seiring berlangsungnya pertempuran. Sesaat kecerobohan dan Qiao Anshan terlempar ke belakang. Siapa yang menyangka bahwa Qiao Anshan justru berubah menjadi aliran kehidupan yang mengalir dan melarikan diri dengan resiko cedera berat. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Inspektur itu mendengus dingin, sosoknya bergegas keluar. Aura yang kuat hingga ekstrim melonjak langsung ke cakrawala. Sesosok cepat lewat. Inspektur itu benar-benar mencapai yang pertama meskipun terlambat bergerak, menghentikan Qiao Anshan. Inspektur itu berkata dengan dingin, "Mau kemana?" Seluruh tubuh Qiao Anshan sudah mengamuk, dan dia berteriak dengan marah, "Mengapa kamu peduli kemana aku pergi? Aku tidak ingin mati, jadi pergilah." Selesai berbicara, Qiao Anshan yang hiruk-pikuk benar-benar melayangkan pukulan kapak ke arah inspektur. Mencari kematian. Inspektur adalah eksistensi terpenting di 10 negara punggung Bukit Selatan. Qiao Anshan ini juga kehilangan akal karena kekalahan, hingga benar-benar berani menyerangnya. Hanya untuk melihat inspektur itu tiba-tiba meledak dengan sikap yang mengesankan. Itu adalah kekuatan dunia. Dia tiba-tiba meninju. Suara keras datang dari langit. Setelah itu, tidak ada lagi setelahnya. Inspektur itu menyingkirkan kapak raksasa Qiao Anshan dan berkata sambil mendengus dingin, hal yang buta dan sembrono. Untuk benar-benar berani mengambil tindakan melawan utusan ini. Dalam sekejap, 2 pusat kekuatan Dewa Surgawi tumbang. Pertempuran ini tidak lagi menimbulkan ketegangan. Setelah Bulu Dingin dan Zuo Suji bergabung dalam pertempuran lain, elang surgawi sepenuhnya memusnahkan pembangkit tenaga Dewa Surgawi perdamaian tertinggi dengan bersih dan rapi. Begitu token pedang emas terjadi, itu adalah situasi di mana mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati. Entah kamu mati atau aku binasa. Hanya saja Qiao Anshan tidak pernah bermimpi bahwa kota kekaisaran yang paling damai akhirnya berakhir seperti ini. Seluruh kota kekaisaran elang surgawi dipenuhi dengan kegembiraan, dari keputusasaan hingga harapan, lalu menuju kemenangan. Pertarungan ini bertemu dengan keberuntungan dalam situasi putus asa, memberi mereka terlalu banyak kejutan. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa puncak kekuatan kota kekaisaran yang paling damai dan maha kuasa ternyata musnah begitu saja. Dan orang-orang yang memulai perang bahkan adalah kota kekaisaran yang paling damai sendiri. Wajah beberapa orang juga menunjukkan ekspresi ekstasi yang liar. Pertarungan ini dilakukan hingga benar-benar memuaskan hati mereka. Sebagai eksistensi terlemah di antara 10 negara punggung Bukit Selatan, Zuo Suji, penguasa kota ini awalnya meskipun sangat kesal tapi rendah diri dengan kekuatan elang surgawi. Tapi hari ini, mereka mengumumkan kekuatan mereka ke 8 kota kekaisaran lainnya. Hahaha,
Ini sungguh luar biasa. Aku bahkan tidak ingat sudah berapa lama sejak aku merasa begitu segar. He Chong berkata sambil tertawa lebar. Zuo Suji tersenyum dan berkata, iya. Setelah pertempuran ini, elang surgawi kita cukup untuk naik ke peringkat 5 teratas dari 10 negara punggung Bukit Selatan. Di masa depan, tidak ada lagi yang berpikir untuk menindas kita. Ayo, kita harus berterima kasih pada Ye Yuan dengan benar. Tanpa dia, hasil hari ini akan sangat berbeda. Semua orang diam-diam menganggukkan kepala ketika mendengar itu dan mengikuti Zuo Suji. 4 alam dewa surgawi tiba bersama-sama. Zuo Suji langsung mengembalikan gunung dewa magnetik asal kepada Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Ye Yuan, pertempuran ini, aku mewakili kota kekaisaran elang surgawi mengucapkan terima kasih. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kata-kata tuan kota terlalu serius. Ye ini adalah kepala tetua menara pil elang surgawi, tentu saja aku harus berkontribusi pada elang surgawi. Keempat dewa surgawi semuanya sangat berterima kasih kepada Ye Yuan di dalam hati mereka. Hanya saja, apa yang bisa mereka berikan pada Ye Yuan tidaklah banyak. Selain itu, mereka juga tahu bahwa perjalanan akhir Ye Yuan sama sekali bukan di kota kekaisaran elang surgawi yang kecil. Bahkan 10 negara punggung Bukit Selatan tidak dapat menahannya. Cepat atau lambat suatu hari nanti, dia akan pergi. Tapi tidak diragukan lagi, transformasi yang Ye Yuan bawa ke elang surgawi sungguh luar biasa. Saat ini, inspektur perlahan datang. Tatapannya melewati Ye Yuan, tapi dia berkata kepada Zuo Suji, fakta pedang emas telah selesai. Utusan ini harus melakukan perjalanan kembali ke ibu kota kekaisaran dan melaporkan situasi 10 negara punggung Bukit Selatan kepada atasan. Menurut aturan, kota kekaisaran yang paling damai akan berada di bawah yurisdiksi elang surgawi sekarang. Kalian harus mengirim orang untuk mengambil alih kendali kota perdamaian sesegera mungkin, tapi jangan membuat masalah. Zuo Suji buru-buru berkata, baik, Tuan Inspektur. Inspektur itu menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Ye Yuan, Ye Yuan, ikutlah denganku sebentar. Di bawah tatapan semua orang yang bertanya-tanya, inspektur itu membawa Ye Yuan ke satu sisi dan berkata, nak, kali ini, anggap saja utusan ini berhutang budi padamu. Setelah kembali ke ibu kota kekaisaran kali ini, utusan ini akan membawa obat-obatan roh untuk mengumpulkan bahan pil kekosongan giok tertinggi. Pada saat itu, aku meminta kamu mengambil tindakan untuk menyempurnakannya untuk utusan ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Yang Mulia terlalu serius. Itu hanya bantuan kecil. Yang Mulia, kamu tidak perlu mengingatnya. Inspektur itu menatap Ye Yuan sekilas, diam-diam merasa khawatir di dalam hatinya. Dia akhirnya mengerti sekarang bahwa anak ini sudah menyiapkan rencana untuk menghadapi situasi tersebut. Saat mengatakan dan melakukan sesuatu, dia terlihat sangat liar. Sebenarnya, semuanya berada dalam kendalinya. Tidak perlu mengingatnya. Bahkan jika dia, Ye Yuan, tidak mengingatnya, bisakah dia tidak mempedulikannya? Tapi Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya mengatakan bahwa itu hanya masalah kecil. Dengan cara ini, itu menyelamatkan mukanya dan juga membuatnya berhutang budi. Anak ini sangat mengesankan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a